Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan aktualisasi dan habituasi yang saya lakukan berjudul Strategi Pembimbingan Skripsi berbasis Progress Report di jurusan Matematika FMIPA Universitas Jenderal Sudirman. Jurusan Matematika berada di bawah naungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan. Visi program studi matematika yaitu pada tahun 2035 program studi matematika akan menjadi pusat pembelajaran matematika dan pengembangan pemodelan matematika yang berbasis pada sumber daya pedesaan dan kearifan lokal. Kemudian misi program studi matematika yaitu 1. Menyelenggarakan pembelajaran matematika guna menghasilkan lulusan yang bermoral, berwawasan kebinekaan, berkemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan yang berkeadilan sosial dan beradab, memiliki kompetensi akademik yang memadai dan profesional di bidang matematika, unggul, kompetitif, serta berinovasi khususnya dalam pengembangan sumber daya pedesaan dan kearifan lokal. Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan ilmu matematika dan aplikasinya yang berbasis pada sumber daya pedesaan dan kearifan lokal. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat yang berbasis pada hasil penelitian untuk pemberdayaan masyarakat pedesaan. Yang keempat yaitu mengembangkan tata kelola program studi yang mandiri dengan menerapkan budaya mutu, prinsip transparansi, dan akuntabilitas. Yang kelima adalah mengembangkan kerjasama dalam pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada tingkat lokal, nasional, dan internasional. Aktualisasi yang akan saya lakukan yaitu yang pertama adalah konsultasi dengan mentor, yang kedua adalah menganalisis hasil summary, yang ketiga adalah mencari data mahasiswa tugas akhir, yang keempat menyusun strategi pemecahan masalah, yang kelima sosialisasi progress report, dan yang terakhir adalah mengevaluasi hasil progress report. Pada kegiatan 1, saya berkonsultasi dengan mentor mengenai proyek aktualisasi. Yang pertama diawali dengan permohonan izin dengan menghubungi mentor. Di sini saya mengunjungi mentor di rumahnya untuk efisiensi dan efektivitas waktu aktualisasi dan habituasi. Selanjutnya, dari hasil menghubungi mentor, saya mendapatkan waktu yang tepat untuk berdiskusi dengan mentor. Kami berdiskusi tentang masalah mahasiswa tugas akhir yang sangat menghambat sehingga mahasiswa tidak bisa lulus tepat pada waktunya. Tentunya hal ini sangat berpengaruh bagi kualitas prodi, di mana poin lama lulusan sangat berpengaruh terhadap nilai akreditasi. Kegiatan yang kedua yaitu menganalisis hasil summary kuesioner mahasiswa. Dari kunjungan saya ke mentor, saya mendapatkan summary kuesioner mahasiswa yang telah dilaksanakan jurusan matematika, baik untuk alumni maupun bagi mahasiswa TA. Disinilah diperoleh bahwa ternyata penyebab terbesar dari lamanya mahasiswa untuk lulus adalah pada saat proses pembuatan skripsi. Kegiatan ketiga yang saya lakukan adalah mencari data mahasiswa tugas akhir. Kegiatan ini dimulai dengan permintaan izin kepada Ketua Komisi Tugas Akhir mengenai kegiatan yang akan saya lakukan yang berhubungan dengan tugas akhir. Saya menyampaikan dengan jelas kegiatan yang akan dilakukan, yaitu berupa adanya progress report yang dapat mengontrol status mahasiswa tugas akhir, apakah mereka dalam posisi sedang proses, yaitu apakah sudah seminar proposal, seminar hasil penelitian, ujian skripsi, ataukah sudah mau pendadaran, atau bahkan mereka stuck pada satu kondisi. Kemudian selanjutnya, saya bersama-sama dengan komisi tugas akhir mengidentifikasi mahasiswa satu persatu sehingga dapat terpenuhi beberapa mahasiswa yang bermasalah dalam penyelesaian tugas akhir. Kegiatan 4 yang dilakukan adalah menyusun strategi pemecahan masalah. Dari hasil identifikasi mahasiswa yang pada kegiatan ketiga, di sini saya merancang tabel progress report berdasarkan hasil diskusi dengan mentor yang nantinya akan dilakukan setiap bulan untuk
status mahasiswa tugas akhir. Progress report ini nantinya akan disosialisasikan dalam rapat rutin bulanan dan selanjutnya direncanakan akan selalu diagendakan dalam setiap rapat rutin bulanan. Setelah berdiskusi dengan mentor mengenai tabel progress report yang telah saya buat, saya menggandakan tabel progress report sebagai persiapan bahan rapat pada hari Rabu. Kegiatan 5 yaitu sosialisasi progress report pada rapat rutin jurusan. Kegiatan ini dihadiri oleh semua dosen di jurusan Matematika Universitas Jenderal Sudirman. Rapat rutin jurusan dibuka oleh ketua jurusan yang kemudian selanjutnya langsung menyampaikan agenda rapat, diantaranya adalah sosialisasi progress report sebagai bahan proyek aktualisasi dari peserta lansar. Kaprodi menyampaikan adanya tabel progress report sebagai bahan kontrol untuk mengetahui kondisi mahasiswa tugas akhir, sehingga nantinya diharapkan tidak ada mahasiswa yang masa studinya melebihi batas waktu, bahkan nantinya bisa sampai drop out. Di sini Pak Prodi membantu saya untuk mengidentifikasi mahasiswa dengan menanyakan kepada setiap dosen matematika satu persatu. Di sana saya berperan sebagai notulen. Kemudian, karena waktu rapat yang terbatas, saya mewawancarai sendiri tiap dosen satu persatu dengan menemui setiap dosen yang memiliki bimbingan tugas akhir. Proses ini dilakukan tidak memakan waktu 1 hari, bahkan lebih, karena tidak setiap dosen bisa ditemui dalam 1 hari. Setelah proses identifikasi dan wawancara dengan beberapa dosen, diperoleh beberapa mahasiswa yang butuh penanganan khusus. Cari ke teman-temannya. Kalau misalkan sampai mentok banget, udah ke dosen PA nggak ada, dosen pembimbing sudah give up, terus teman-temannya juga hilang kontak, paling jalan yang terakhir kita ke bawah ke WD1 minta surat pengantar. Dia dipanggilkan si anaknya atau mau sama orang tua. Biasanya kalau bisa kan di bawah ada alamat sama nomor orang. Tapi berarti posisinya kalau sudah 1 semester hilang, tetap posisinya di pembimbing yang lama dulu aja. Jangan dulu dilimpahkan karena kecenderungannya kan ada dosen yang numpuk. Jumlah bimbingannya kan banyak misalnya yang mau sama dosen tersebut. Nah nanti kalau misalkan dia menghilangkan yang lama, nanti bakalan masuk terus, ini kasihan gitu loh. Sementara ini juga dulu kan statusnya dia memilih juga kan. Dia punya hak untuk dibimbing. Kegiatan ke-6 yaitu mengevaluasi hasil progress report yang telah diisi, yang telah disosialisasikan pada rapat rutin jurusan. Saya berdiskusi dengan mentor melalui WA karena adanya kasus COVID-19, sehingga saya berkonsultasi dengan mentor melalui daring. Di sini hasil evaluasi kami menyimpulkan ada beberapa langkah yang bisa diambil sebagai solusi pemecahan masalah. Di antaranya, pertama, apabila masih bisa diselesaikan oleh dosen pembimbing, maka sebaiknya dosen pembimbinglah yang menyelesaikan permasalahan dari mahasiswa tugas akhir. Kemudian selanjutnya, apabila dosen pembimbing sudah menyerahkan ke KSA, maka di sini komisi tugas akhir berperan sebagai mediator yang menengahi permasalahan antara mahasiswa dengan dosen pembimbing, sehingga nantinya mahasiswa kembali mau bimbingan kembali dengan dosen pembimbing. Selanjutnya adalah dosen pembimbing akademik. Setiap mahasiswa yang bermasalah akan
konsultasikan kembali ke dosen pembimbing akademiknya, dan kemudian apabila dosen pembimbing akademik sudah tidak bisa atau menyerah untuk menyelesaikannya, maka selanjutnya diharapkan dosen bimbingan konsultasi atau dosen BK lah yang dapat mengambil peran untuk menyelesaikan permasalahan mahasiswa TA. Demikian video ini saya buat sebagai bahan laporan kegiatan aktualisasi dan habituasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.